Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang. Alhamdulillah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akramun nas atqahum. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, para sesepuh, para pengurus TKN wilayah Cibarusah, bapak-bapak, jamaah sekalian, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas junjungan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, panutan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau
yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita serta keturunan kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita masih dapat istiqomah, mendapatkan pertolongan dari Allah, dapat hadir di Majlis Zikir Khotaman TKN 37 Yayasan Serta Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, di mana Majlis Zikir Khotaman kita malam ini malam Rabu memasuki malam tanggal 24 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-9 di bulan Juni 2026. Majlis Zikir Khotaman kita malam ini merupakan pertemuan yang ke-301. Insya Allah pada pertemuan malam ini Al-Fakir ingin menyampaikan materi khidmah ilmiah mengenai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari keterangan sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis dengan nomor urut 7280, bahwa dalam hadis tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Hadisun sahihun rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, kata beliau, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku, yaitu umat Islam, mereka akan masuk ke dalam sorga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hadis ini. Tapi ada kecualinya. Kata Nabi, illa, kecuali man aba, orang yang enggan, orang yang tidak mau. Apa ada orang yang enggan mau masuk surga? Apa ada orang yang tidak mau masuk surga? Mungkin seluruh manusia, bahkan orang kafir sekalipun, mungkin mereka pun ingin masuk surga. Tapi kenapa kafir? Ini urusan hidayah. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tidak mau. Maka lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga?
Siapakah orang yang tidak mau masuk surga? Qala, beliau menjawab. Kata beliau, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, patuh, tunduk menjalankan perintahku, menjauhi laranganku, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Berarti yang kata Nabi seluruh umatku akan masuk surga itu adalah orang-orang yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, patuh tunduk menjalankan perintah-perintah beliau. Menjalankan perintah-perintah beliau samalah artinya kita menjalankan perintah-perintah Allah. Karena apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah merupakan perintah dari Allah. Tiadalah Rasulullah memerintahkan sesuatu kepada umatnya, melainkan itu adalah berdasarkan perintah Allah, berdasarkan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada beliau. Demikian pula sebaliknya, tiadalah Rasulullah melarang kepada kita dari melakukan sesuatu, melainkan larangan beliau pun itu adalah atas wahyu Allah. Para jamaah, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya menjalankan perintah Rasulullah berarti kita menjalankan perintah Allah. Meninggalkan, menjauhi larangan Rasulullah berarti kita meninggalkan, menjauhi larangan Allah. Maka oleh karenanya dalam Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 59 Allah memerintahkan kepada kita agar kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Tidak cukup kita taat kepada Allah saja sementara durhaka kepada Rasulullah, atau sebaliknya, tidak cukup kita taat kepada Rasulullah saja sementara kita berbuat durhaka kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah wajib pula taat kepada Rasulullah, dan orang yang taat kepada Rasulullah wajib pula taat kepada Allah. Antara taat kepada Allah dengan taat kepada Rasulullah itu adalah merupakan satu kesatuan yang sama sekali tidak bisa dipisahkan. Ketaatan kita kepada Allah ditolak oleh Allah kalau kita berbuat durhaka kepada Rasulullah. Demikian pula sebaliknya, ketaatan kita kepada baginda Rasul akan ditolak oleh Allah manakala kita berbuat durhaka kepada Allah. Jadi nggak bisa dipisahkan. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita pahami bahwa pengertian taat itu bukan hanya semata-mata menjalankan perintah Allah saja. Bukan hanya semata-mata menjalankan perintah Rasulullah saja. Melainkan juga pengertian taat itu di samping kita taat, patuh, tunduk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, juga segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya harus kita taati. Artinya kita patuh, tunduk. Apapun yang dilarang oleh beliau kita tinggalkan. Apapun yang diperintahkan oleh beliau kita lakukan. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya kata Nabi ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, wa may ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga? Selain beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka niscaya ia akan masuk surga. Dan sebaliknya kata beliau, kelanjutan hadisnya adalah waman asoni faqad aba.
Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, menentang kepadaku, melawan kepadaku, membangkang kepadaku, apa yang aku perintahkan ditinggalkannya, apa yang aku larang dikerjakannya, membangkang, berbuat durhaka kepadaku, faqad aba, maka sungguh orang tersebut enggan masuk surga. Oh, ternyata ada orang-orang Islam, walaupun sebenarnya hati kecil mereka pengen ditempatkan di surga oleh Allah, namun realitanya mereka seakan-akan seperti orang yang nggak mau masuk surga. Mana buktinya? Buktinya perintah-perintah Allah ditinggalkan. Justru yang mereka kerjakan adalah larangan-larangan Allah. Padahal hati kecilnya ingin masuk surga, tapi seakan-akan mereka enggan masuk surga. Mana buktinya? Buktinya, realitanya, kenyataannya banyak saudara-saudara kita yang beragama Islam, mereka melanggar larangan-larangan Rasulullah. Justru yang mereka kerjakan adalah mereka melanggar larangan-larangan Rasulullah, dilanggar. Justru mereka malah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kan seharusnya perintah Rasul kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Nah, ini sebaliknya. Sebaliknya, perintah Rasul ditinggalkan, larangan dikerjakan. Nah, kalau ada orang Islam seperti ini, walaupun hati kecilnya mengatakan ingin masuk surga, tapi kenyataannya seperti ini, itu hakikatnya dia tidak mau masuk surga. Berarti nggak sadar. Para jamaah, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang taat kepada Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena tidak mungkin orang bertakwa berbuat durhaka kepada Rasulullah. Pasti orang yang bertakwa itu pasti patuh, tunduk, taat, menjalankan perintah Rasulullah, menjauhi larangan Rasulullah. Itu udah pasti. Nah, berarti orang-orang yang taat kepada Rasulullah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan setiap kita orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menyempurnakan keimanan kita, bahkan untuk menjaga, memelihara keimanan kita, menjaga, memelihara keislaman kita, agar kita meninggal dunia membawa iman, membawa Islam. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa kepada Allah, pasti yakin keimanan kita, keislaman kita akan dijaga oleh Allah, dan akhirnya kita meninggal dunia dengan membawa iman dan Islam. Dan kita dilarang mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, supaya kita mati membawa Islam, membawa iman, maka jaga keimanan kita, jaga keislaman kita dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manifestasi orang yang bertakwa kepada Allah adalah taat kepada perintah-perintah Rasulullah, menjauhi larangan-larangan beliau. Dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 102, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang paling bertakwa adalah mereka orang-orang yang paling mulia di mata Allah, paling mulia di hadapan Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah ke-49, yaitu surah Al-Hujurat
Juz 26 ayat 13 Allah menegaskan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang paling bertakwa, mereka bukan hanya paling mulia di sisi Allah, melainkan juga Allah akan menempatkan mereka di tempat yang paling mulia di akhirat nanti, yang bernama sorga. Sorga itu tempat mulia dan tempatnya orang-orang yang mulia. Maka oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah hidup di alam dunia sampai hidup nanti di akhirat, kehidupan selamanya, kekal abadi. Kita diperintahkan agar hidup kita berbekal dengan bekal yang terbaik. Tidak ada bekal yang paling terbaik bagi orang-orang yang beriman kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 197. Allah telah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang berakal. Bahkan di dalam kitab Hidayah Azkiya ila tariqil auliya, musannif menjelaskan taqwal ilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasu syarri habaila. Bertakwa kepada Allah adalah pangkal kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Sedangkan memperturutkan hawa nafsu adalah sumber segala keburukan yang memperdaya. Maksudnya adalah orang mukmin yang ingin menjadi orang yang benar-benar bertakwa, maka ia harus bisa istauhasun nafsi, artinya harus bisa memutuskan terhadap hal-hal yang dicintai, yang disukai oleh hawa nafsu. Perlu kita ketahui bahwa kata takwa dalam Al-Quran oleh Allah disebut sebanyak 258 kali dalam berbagai bentuk dan dalam konteks yang berbeda-beda. Secara etimologi, secara lugo, secara bahasa, takwa merupakan bentuk masdar dari kata ittaqo yattaqi, di mana ittaqo yattaqi ini dimustaq diambil dari kata waqo yaqi wikoyatan. Secara bahasa artinya menjaga, memelihara. Maksudnya adalah wikoyatun nafsi bimtisali awamirillah wajatinabi nawahihi. Maksudnya adalah menjaga atau memelihara diri dari azab Allah, dari siksaan Allah, dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam kitab tafsirnya, beliau menafsirkan surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 102 dengan tafsir ya ma'syara man saddaqallah wa rasulahu ittaqullaha ay khafullaha wa raqibuhu bi ta'atihi wajtinabi ma'asi. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, bertakwalah kepada Allah, takutlah terhadap azab Allah, dan muraqabahlah kalian kepada Allah, yakni kalian harus merasa selalu diawasi,
merasa dilihat, merasa dipantau oleh Allah, sehingga kalian mentaati perintah Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah karena kalian merasa dilihat oleh Allah. Para jamaah, selanjutnya dengan rasa takut yang sebenar-benarnya kepada Allah. Kalau sudah tertanam dalam hati kita rasa takut kepada Allah yang sesungguhnya, maka tentu kita tidak akan berani melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa huwa ayuta'a fala yusaq. Dialah Allah yang wajib ditaati perintahnya dan tidak boleh didurhakai atau ditentang perintahnya. Wa yuskaru fala yukfar. Dialah Allah yang kita wajib bersyukur kepadanya dan tidak boleh mengkufuri nikmatnya. Wa yuzkaru fala yunsa. Dialah Allah yang kita harus mengingatnya, berzikir kepadanya setiap saat, dan tidak boleh kita lupa kepada Allah. Tidak boleh kita berpaling dari Allah. Tidak boleh kita melupakan Allah. Demikianlah yang dimaksud takwa kepada Allah menurut Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah ta'ala. Yang terakhir adalah pengertian takwa yang disampaikan oleh mantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ke dalam sahabat Al-Khulafaur Rasyidin yang keempat, yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan tentang takwa. Kata Sayyidina Ali, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil waridho bil qalil wal istiqdadu liyaumir rahil. Takwa adalah takut kepada Allah dan beramal sesuai dengan perintah Allah yang diturunkan dalam Al-Quran. Ridho dengan pemberian yang sedikit dari Allah atau selalu bersikap qanaah, selalu bersyukur kepada Allah, tidak pernah mengeluh kepada Allah, dan selalu bersiap-siap menempuh untuk hari perjalanan menghadap Allah, yakni selalu rajin beribadah kepada Allah sebelum kematian datang merenggut nyawanya. Masih banyak lagi pengertian-pengertian takwa yang disampaikan oleh para ulama seperti oleh Umar bin Abdul Aziz, oleh para sahabat yang lainnya. Namun cukup malam ini Al-Fakir menyampaikan pengertian takwa yang disampaikan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Demikian materi hikmah ilmiah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya dalam hadis zikir khotaman yang mulia ini. Selanjutnya mari kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah sebagaimana biasa. Kita baca secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar.
اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ash shani wad daraji atbatayyaji radal alami ya muhailal judi wal rami ya muhailal judi wal karami rabbi fa'fana wahdinal husna bihurmatihi wa amitna bi tariqatihim wa mu'abatim minal fitani wa minal fitani. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah lana wali jaujatina wali auladina kullihim wali ikhwanina wali akhwatina wali qarabatina tawil a'marona wa a'marahum fi ta'atika wa sahih ajsadana wa ajsadahum fi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, isfi marodo zaujatis muha sadiqah binti Haji Irun tawil umuraha fi ta'atika wa sahih jasadaha jahiraha wa batinaha jasmaniyaha wa ruhaniyaha fi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim.
تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على